Belajar kali ini kita akan membuat konsep jawaban atas persoalan dalam menulis esai. Jika identifikasi masalah dan rumusan pertanyaan telah kita buat, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat jawaban atas pertanyaan permasalahan yang akan kita tulis di dalam esai. Nah, di sini kita harus paham bahwa caranya sangat sederhana. Kita perhatikan dengan baik pertanyaannya dengan seksama. Dari pertanyaan yang sudah kita rumuskan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita, maka kita bisa merumuskan jawabannya sesuai dengan pandangan dan argumentasi kita. Tentu saja, jawaban yang akan kita tulis adalah jawaban yang sesuai dengan sudut pandang kita. Kita jangan takut salah ya, karena esai sesungguhnya adalah tulisan yang lebih mengedepankan pandangan dan jawaban penulis terhadap suatu persoalan atau permasalahan. Jadi, satu persoalan bisa dijawab oleh berbagai orang dengan sudut pandang dan argumentasi yang berbeda-beda. Inilah karakteristik esai. Misalnya, kita bisa mengidentifikasi dari pertanyaan masalah berikut. Dalam belajar di rumah, harusnya orang tua mendampingi anak-anak, tapi kenyataannya banyak orang tua yang tidak mendampingi anak atau justru malah mengerjakan tugas anaknya. Bahkan ada yang tidak sama sekali. Nah, dari identifikasi ini, kita kemudian mengajukan pertanyaan, bagaimana mengkondisikan orang tua agar mau mendampingi anak belajar? Nah, pertanyaan inilah yang kemudian akan kita jawab pertama kali dengan mengkonsep jawabannya. Dari persoalan dan pertanyaan di atas inilah, kemudian kita bisa merumuskan jawaban yang bisa dilakukan sekolah dan guru dalam mengkondisikan orang tua untuk mendampingi anaknya belajar adalah 1. Komunikasi guru dengan orang tua. Yang kedua, belajar tatap layar dengan anak dan orang tua. Yang ketiga, guru berkunjung ke rumah siswa atau anak. Yang keempat, guru membangun fakta komitmen orang tua untuk mendampingi anak belajar. Nah, keempat konsep inilah yang nanti akan dijadikan jawaban esai, dan keempat inilah nanti yang akan dituliskan di bagian inti dari esai pendidikan kita. Atau misalnya kita bisa mengidentifikasi lagi persoalan dengan pertanyaan terkait dengan saat pandemi COVID-19 ini, sehabis bangun tidur, harusnya anak-anak beraktivitas atau bermain atau belajar. Tetapi kenyataannya, anak-anak malah larut dalam bermain gadget atau gawai. Di sini kita kemudian merumuskan pertanyaan, bagaimana mengkondisikan anak-anak untuk belajar dan bermain saat selesai bangun tidur? Nah, disinilah kita kemudian akan merumuskan konsep jawabannya. Dari persoalan dan pertanyaan di atas, kemudian kita bisa merumuskan jawaban. Usaha dalam mengkondisikan anak agar bangun tidur tidak bermain gawai dan bisa langsung bermain dengan belajar adalah 1. Dengan mendiskusikan kepatuhan aturan antara orang tua dan anak, kemudian menyepakati membuat jadwal belajar, bermain dan bermain gawai, sampai kemudian memberikan apresiasi setelah anak belajar dan bermain. Melalui 3 konsep jawaban inilah kemudian esai kita akan ditulis. Esai kita akan disajikan pembahasannya dalam menjawab pertanyaan yang sudah kita sampaikan tadi. Dari gagasan-gagasan dan jawaban inilah, maka kita bisa mengembangkannya menjadi isi dalam tulisan esai pendidikan. Nah, semoga penjelasan ini membuat kita semakin paham
dan bisa mempraktekkan dalam menulis esai pendidikan. Untuk tugas pengayaan kali ini, coba sekarang teman-teman tuliskan konsep jawaban atas identifikasi dan rumusan pertanyaan dalam tugas sebelumnya yang telah dibuat. Jawaban dituliskan di kolom komentar Facebook kita. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih, semoga belajar kali ini menyenangkan dan bermanfaat.